Perlu juga saya garis bawahi. Inilah namanya debat, ya. Jadi subhanallah, kesimpulan Ibnu Battah ini sesuatu yang sangat faktual. Jadi jarang sekali ada dua orang berselisih kemudian berdebat, apalagi debatnya itu antar tokoh. Yang satu tampak benar, yang satu tampak salah, mau mengakui kesalahannya. Bahkan sampai bubar debat pun masing-masing mengakui kebenaran masing-masing, membela mati-matian pendapatnya. Dan itu bukan manhaj salafus saleh. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, Pak, ketika mau berdebat itu berdoa, ya Allah, keluarkanlah kebenaran dari mulut musuhku. Jadi yang bicara kebenaran kan gak harus. Contoh, Ana bersenang sekali ketika lawan debat saya mengatakan memang betul tahlilan itu budaya. Nah, alhamdulillah. Gitu. Kalau saya yang mengatakan tahlilan budaya, Ana mungkin ditekuk-tekuk, ya kan? Tapi alhamdulillah, dan bersyukur Ana. Tanpa saya yang mengatakan, bahkan lawan debat saya mengakui dengan tulus, ikhlas, bahwa tahlilan itu budaya, bukan syariat. Tuh, selesai. Antum bela budaya. Makanya, Ana juga nggak salah kalau menyingkat aswaja adalah asli wejangan Jawa. Karena apa yang dibela budaya kok. Jadi ada kaitannya. Nah, saya juga ingin jelaskan. Ketika saya dulu berdebat, itu masalahnya begini, Pak. Sebetulnya, saya itu debat yang spektakuler itu 4 kali. Yang kelas kecamatan, itu di bahasa kasarnya dikeroyok 13 kiai majelis ulama. Ngaku majelis ulama. Jadi, ketua majelis ulama dari 13 kecamatan. Satu kabupaten dikumpulkan. Gitu. Terus kemudian debat mulai, anak nggak ada modal kecuali saya nanya, Pak, sesat kami di mana, Pak? Sesat saya di mana? Ya, siapa bilang kamu sesat? Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman cara dakwah kamu yang nggak benar, ya. Saya kasih, tolong Pak Kiai, insya Allah saya tunggu, ya, 30 hari 24 jam, gitu kan. Tulis buku atau makalah cara dakwah yang benar kayak apa menurut Pak Kiai, saya pakai gimana nanti. Saya tunggu. Sampai hari ini belum ada. Itu sudah puluhan tahun, berapa tahun itu. Itu. Nah, yang ketiga agak mulai ini Rojak ditantang untuk debat. Nah, mana Ustaz Rojak suruh ngadepin kita. Islam kultur mengatasnamakan jaringan Islam kultur. Itu apa namanya singkatannya? Jaringan Islam apa ya? Jaringan Islam kultur singkatannya apa, Pak? Mujair. Udah nggak usah disingkat. Nah, subhanallah, Pak. Yang datang itu 4, Masya Allah, mereka ini apa kebetulan, apa di setting gitu. Yang datang itu, Pak, ada yang tua sekali. Ya, umur-umur 60-70 lah. Terus kemudian ada yang umur 50-an antara itu. Terus umur 35, nah yang terakhir itu anak muda. Jadi kayak mengesankan bahwa Rojak ini ditolak oleh semua kalangan.
Masya Allah ini ngapain ini datang ke setel banget gitu. Anak teknya itu nggak curiga, nggak ngomong, nggak ini nggak komentar juga. Ini kok aneh banget gitu. Ada anak kalau nggak salah itu SMA masih ya satu. Terus yang satunya lagi itu ya pemuda-pemuda lah ya yang sudah mulai aktif di gerakan kepemudaan biasanya. Nah ini yang tua ini yang umur-umur 50, 45 mungkin. Nah yang ini 65, 70-an. Karena udah ubanan lah. Tapi nggak tahu juga ada orang yang 50 ubanan juga ada. Ya. Akhirnya eh, dia bilang gini, anak tanya dulu, Pak, semua Bapak datang ke sini katanya mau ngajak debat. Benar Pak itu Pak? Oh enggak Pak Ustadz, enggak maaf, saya di sini cuma silaturahmi. Ya ilahi. Gue udah ninggalin talim lagi. Udah anak bawain buku-buku NO kan, udah semua. Coba gini Pak Ustadz ya, saya itu hanya sekedar bertanya. Kenapa Roja ini suka membid'ah-bid'ahkan amalan kami gitu loh. Contoh apa Pak? Ya tahlilan, ya maulid. Anak ambilin buku-buku NO semua. Pak, yang membid'ahkan tahlilan itu bukan kami, bukan Roja, nih kitab NO. Ini baca Pak. Anak bilang, iya, anak belum baca sih itu. Makanya Bapak lo baca ini. Anak langsung buka alamannya, ini anak bacakan. Di kitab ya anak Tolibin itu ngumpul-ngumpul setelah kematian. Itu bid'ah mungkar. Itu. Terus maulid Nabi dan yang lainnya. Udah gini aja Pak Ustadz nanti karena anak ini nggak pada tempatnya mendebat Ustadz. Jadi nanti kami juga akan mendatangkan ahli dari pihak kami. Rojak terserah dari pihak Rojak siapa. Oh maksudnya ada pertemuan lain Pak? Iya. Kapan Pak kira-kira? Ya 2 minggu lagi lah. Oke. 2 minggu, anak persiapkan bacaan kitab ini, kitab itu. Ya, taklim ada yang banyak di cancel, terutama hari hanya. Ya Allah nggak datang. Katanya janji siang nggak datang, sampai asar nggak datang, sampai akhirnya malam. Itu. Udah gitu di website dia nulis Rojak ditantang debat nggak berani, kurang ajar kan Pak? Aduh, itu, ya. Jadi anak awalnya juga malas ya, cuman Rojak Ustadz kayaknya antum aja ngadepin ini kan gitu. Itu. Nah, yang ketiganya yang besar dengan Bapak Profesor Dr. Akil Munawar dengan MUI seluruh DKI itu. Itu bahkan kiai-kiai ngumpul semuanya. Nah, yang paling nasionalnya di Batam itu. Itu Batam kasusnya simple. Kalau ini semuanya kalau nggak berani datang berarti ini alirannya sesat. Di MUI itu akan menyimpulkan. Karena ternyata panitia penyelenggara sedang membuat suatu penelitian apakah Wahabi Salafi ini sesat atau tidak. Itu makanya setelah beberapa hari debat ini, panitia ketuanya itu datang ke Ustadz Yazid. Tuh lihat rangkaiannya itu. Ingin menanyakan. Nah, kan riset itu nanti tergantung riset lapangan kan wawancara. Ya kan gitu. Antum yang sudah pernah kuliah kan ada kualitatif, kuantitatif kan gitu. Lapangan, sampel. Itu. Nah, ada pun di Batam itu diancam kalau sampai nggak bisa mempertahankan argumennya di depan MUI depak, maka radio apa itu hang ditutup. Tuh, akhirnya Bismillah makanya. Ustaz gimana? Awalnya itu dialog antar tokoh Batam. Makanya Pak, dialog debat paling menegangkan dan paling krusial dan paling ajaib itu di Batam karena lawannya itu nggak tahu, Ana juga nggak tahu siapa lawan debat saya, dia juga nggak tahu nanti yang datang siapa dari salah. Itu artinya katanya Ustadz nanti yang datang itu Pak ini yang kiai besarnya itu, ya, ada akil-akilnya juga tapi akil satunya. Wah gimana ini Ustadz? Ya udah antum adepin aja. Ana juga malas ngadepin ini satu orang, karena pernah ketemu nggak enak belas ngomongnya. Akhirnya, udah Bismillah. Ya tiba-tiba Ustadz Firanda juga bisa datang, alhamdulillah. Itu di majelis dibuka moderator, belum ada yang tahu siapa yang akan menjadi lawan debat masing-masing. Kita dipanggil dulu, wah maju saya Ustadz Firanda. Nggak selang lama ada takbir, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, salawat badar, gitu kan. Wah katanya, kiai itu sahabat itu. Oh iya itu, Masya Allah. Wah ini pasang kuda-kuda sih. Tapi gitu, materi kita dikecoh Pak. Kita disuguhkan kurang lebih 13 materi. Coba
Dialog cuma sekian jam, 13 tema. Yang keluar cuma 6 coba. Ana nyiapin 13, di sono cuma 6. Ya siapa di mana? Siapa di sana? 6. Ana 13 semua. Ana siapkan semua karena jangan-jangan keluar ana plonga-plongo, repot kan gitu. Wah itu berapa hari ana siapkan. Termasuk sebetulnya itu ada materi hormat bendera. Ada. Salawat badar itu udah ana siapin semua. Salawat nari ana siapin semua udah. Itu. Ya keluar kunut lagi. Ya ada. Itu mah cemen itu. Maksudnya ya aduh itu mah enggak seru gitu loh, Pak. Enggak seru gitu. Itu. Nah, saya ketika istirahat itu kan memang keluar ke toilet. Nah, kebetulan keluarnya lewat depan kamera. Diisukan katanya ustadznya melarikan diri. Ya Allah, parah itu. Padahal sampai selesai kita salaman, kita rangkulan, terus kita bilangin, Ustadz, ini aja Pak Kiai. Kita debat, kita adu argumen, atau apalah istilahnya. Itu kita per tema. Fokus satu tema maulid. Antum bawa jamaah antum 1000, anak 1000 umpamanya gitu. Anak usulin itu di suatu forum. Itu enggak keluarnya tadi melarikan diri, enggak berani. Itu. Jadi ada maslahat Pak. Kalau enggak ada maslahat habis itu Pak, yang nantang ngajak debat banyak termasuk Syiah. Syiah itu tokohnya anak mau dipertemukan dengan Pak Presyihab di Taman Mini sana. Enggak Mas, udah cukup mana itu. Itu. Enggak ada Pak Eda juga, paling juga begitu. Dia tetap aja meskipun dia sendiri udah mengatakan tahlilan itu budaya, bela tetap. Bela. Benar apa yang dikatakan siapa? Ibnu Battah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.